Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma salatan wa salaman ala khairi khalqillah al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Anda semuanya, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah fikih kontemporer, pertemuan kita yang keempat, yaitu tentang abortus, menstrual regulation, dan kemudian eugenetik. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Maka silahkan saksikan video ini dengan baik. Pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang taswir, yaitu gambaran masalah. Abortus. Secara bahasa abortus ya berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut dengan isqatul hamli, yang artinya adalah juga menggugurkan kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abortus adalah yang pertama fetus yang berat kurang dari 500 gram pada saat dikeluarkan dari uterus yang tidak mempunyai kemungkinan hidup. Yang kedua ada guguran janin. Yang ketiga ada keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal tentang makhluk hidup. Artinya juga pengguguran kandungan. Bentuk-bentuk abortus. Pertama, abortus spontan, ya, spontaneous aborts, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-isqatul afwi, di mana aborsi tidak disengaja, ya. Terjadinya aborsi tersebut tidak disengaja. Biasanya terjadi karena penyakit sifilis, demam panas, atau kemudian penyakit ginjal, TBC, dan seterusnya. Yang kedua adalah abortus disengaja, ya, abortus provocatus. Dalam hal ini juga terbagi kepada kedua bentuk, ya. Yang pertama ada aborsi artificialis therapicus, ya, al-isqat ad-daruri, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, ya. Mungkin sang ibu mengalami sebuah penyakit yang ketika itu dia sedang hamil, maka perlu dilakukan tindakan medis untuk menggugurkan kehamilan dengan alasan menjaga nyawa ibu atau keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, aborsi provocatus criminalis atau isqat al-ikhtiyari, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan janin yang dikandung dari hubungan seks di luar nikah atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Faktor penyebab abortus. Yang pertama itu adalah faktor medikal, ya. Itu faktor medik. Melakukan pengguguran terhadap kandungan dengan pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Jika kehamilan diteruskan, maka akan berisiko terhadap keselamatannya. Yang kedua ada faktor sosial. Di antara bentuk-bentuk faktor sosial itu adalah kemiskinan, ya. Mungkin dia sudah punya banyak anak, sedangkan faktor ekonominya tidak juga membaik. Yang kedua hamil di luar nikah. Yang ketiga korban pemerkosaan, dan yang keempat juga ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini di antara faktor sosial seseorang melakukan abortus. Lalu kemudian menstrual regulation. Menstrual regulation secara bahasa berarti pengaturan menstruasi atau datang bulan atau datang haid atau haid, ya, bagi perempuan. Maksud dari menstrual regulation di sini adalah melakukan tindakan medis atau non-medis dengan maksud menggugurkan kandungan bagi perempuan yang mengalami keterlambatan datang bulan atau menstruasi dikarenakan adanya kehamilan. Jadi dia terlambat datang bulan dan ternyata dites dia ternyata hamil. Lalu kemudian dia lakukanlah menstrual regulation ini, maka tindakan seperti ini terkategori abortus provocatus
yaitu menggugurkan kehamilan dalam usia kehamilan yang relatif masih muda atas dasar keinginan sendiri, bukan pertimbangan medis tadi. Lalu kemudian eugenetik. Eugenetik berarti pemilihan ras unggul dengan teknik seleksi genetika. Di antara prakteknya adalah dengan menggugurkan kandungan yang terdeteksi oleh peralatan medis modern mengidap penyakit tertentu, seperti Down syndrome, di mana janin ber-IQ di antara 20-70, atau penyakit-penyakit lain yang menyebabkan ketidaksempurnaan bagi janin ketika dilahirkan. Eugenetika pada prinsipnya sama dengan abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan atas dasar keinginan, bukan atas pertimbangan medis. Pandangan hukum Islam terhadap masalah atau yang tersebut dengan at-takyif. Keguguran kandungan yang tidak disengaja. Jadi jika seandainya keguguran kandungan diakibatkan ketidaksengajaan, seperti kecelakaan atau sang ibu mengidap penyakit yang mengakibatkan gugurnya kandungan, maka dalam bentuk ini tidak ada konsekuensi hukumnya. Artinya tidak terkategori tindakan kriminal. Oleh sebab itu ulama menyebutnya dengan al-isqatul afwi, keguguran yang dimaafkan. Disampaikan oleh beberapa ayat ya. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, wudi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku kesalahan tanpa sengaja, lupa, dan keterpaksaan. Jadi kalau tidak disengaja, maka itu dimaafkan. Yang kedua, menggugurkan kandungan disengaja. Menggugurkan kandungan disengaja memiliki dua bentuk yang juga memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama, aborsi artificialis therapicus atau al-isqat ad-daruri. Abortus dalam bentuk ini dibolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Sebab nyawa ibu lebih penting untuk diselamatkan karena ibu telah memiliki hak dan kewajiban yang sempurna dalam kehidupan, jika dibandingkan dengan janin. Abortus dalam bentuk ini dikategorikan berobat dan berobat disyariatkan dalam Islam. Inna Allah Ta'ala anzalat da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawu wa la tadawu bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berdasarkan kepada fatwa ulama Mesir, Darul Ifta Misriyah, dijelaskan, ar-rajihul mukhtar del fatwa fi dzalika annahu yahrumu al-ijhadu mutlaqan. Jadi pendapat yang terpilih itu adalah bahwasanya haram melakukan ijhad secara mutlak atau aborsi secara mutlak. Sawa'un qabla nufikha ar-ruh aw ba'dahu, sama saja apakah sebelum ditiupkan ruh atau setelahnya. إلا لضرورة شرعية بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها. Kecuali jika seandainya ada ketetapan dari medis, kalau seandainya kehamilan itu diteruskan membahayakan bagi ibunya, fahina idzin yajuzu isqatihi, maka ketika itu dibolehkan untuk digugurkan, mura'atun li hayatil ummi wa sihhatiha al-mustaqirrah. Tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan sang ibu dan keberlangsungannya. Wa taghliban laha ala hayatil janin ghaira mustaqirrah. Sedangkan kehidupan bagi sang janin itu belumlah sebuah kepastian. Nah, yang kedua, aborsi artificialis criminalis atau al-isqat al-ikhtiyari. Nah, jika abortus dalam bentuk ini dilakukan setelah ditiupkan ruh, maka ulama sepakat mengatakan hukumnya haram. Kapan itu? Setelah 120 hari. Sebab abortus dalam bentuk ini terkategori pembunuhan, tindakan kriminal, dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّتِهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dalam Al-Isra 33, membunuh dalam bentuk ini sudah terkategori tindakan kriminal dan itu hukumnya haram. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Jadi manusia walaupun dalam bentuk janin, tapi akan menjadi manusia. Cikal bakal manusia, maka sudah dihormati, dimuliakan, sama halnya dengan manusia. Berarti membunuh janin sama dengan membunuh manusia. Lalu kemudian juga dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah qala anna imra'ataini min Hudzail ramat ihdahuma al-ukhra fatarahat janinuha faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha bighirrati 'abdin aw amatin. Jadi ada dua orang perempuan dari Bani Huzail, ya, mereka salah satunya melempar perut yang lainnya sehingga terjadilah keguguran. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan yang melempar itu wajib membayar diat seharga memerdekakan seorang budak baik laki ataupun perempuan. Nah, dalam fatwa Darul Ifta Misriyah dikatakan juga, ya, ittafaqal fuqaha ala annahu idza balagha umr al-janin fi batni ummihi 120 yawman wa hiya muddatun nafkh ar-ruh fihi فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعا في هذه الحالة لأنه يعتبر قتلا لنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. Jadi kalau seandainya 120 yauman sampai usianya 120 hari, maka janin itu haram, tidak boleh digugurkan karena hal itu sama dengan tindakan pembunuhan. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau seandainya pengguguran itu dilakukan sebelum ruh ditiupkan, ya, sebelum ruh ditiupkan. Maka ada beberapa proses yang dijalani oleh manusia atau janin sebelum ruh itu ditiupkan. Seperti Allah uraikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ada yang pertama tahapnya nutfah, yang kedua ada tahapnya alaqah, selanjutnya ada tahapnya mudghah, dan yang terakhir Allah tiupkan kepadanya ruh. Nah, yang pertama, jika seandainya pengguguran itu, abortus itu dilakukan pada janin yang belum ditiupkan ruh, ya, belum ditiupkan ruh. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengharamkannya secara mutlak, ya. Ditiupkan atau setelah ditiupkan itu hukumnya haram, tidak boleh digugurkan. Ini merupakan pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Jauzi. Apa katanya? Berdasarkan ini, pendapat mereka ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala idza arada khalqa 'abdi fajama'a ar-rajulu imra'ata tara ma'uhu fi kulli 'araqin wa 'adwin minha fa idza kana yawm as-sabi'u jama'ahu Allah ta'ala thumma ahdarahu fi kulli 'araqin lahu duna Adam. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila ingin menciptakan manusia, ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan dan kemudian akan memancarkan sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ke-7, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya kecuali penciptaan Adam. Jadi penciptaan manusia itu sudah dimulai dari pertemuan sperma dan ovum, maka tidak boleh diganggu atau tidak boleh digugurkan. Nah, pendapat kedua membolehkan dalam kondisi tertentu dan mengharamkan dalam kondisi tertentu. Jadi dalam proses tadi, ya, karena dalam proses penciptaan manusia sebelum ditiupkan ruh ada nutfah, ada mudghah, ada alaqah dan seterusnya tadi. Nah, di sini dirincikan makruh pada tahap nutfah dan haram pada tahap alaqah dan mudghah. Ada juga pendapat boleh pada nutfah, haram pada tahap alaqah dan mudghah. Yang ketiga, boleh pada tahap nutfah dan alaqah dan kemudian haram pada tahap mudghah. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pendapat dan mungkin Anda juga bisa explore lebih luas tentang materi ini berkaitan dengan pendapat-pendapat ini. Tapi dalam sebuah hadis dikatakan, idza marra bid nutfati 42 lailatan ba'atha Allahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa khaldaha wa lahmaha wa 'azama. Jadi apabila nutfah telah melalui masa 42 malam, Allah akan mengutus kepadanya malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang.
Nah, selanjutnya menggugurkan kandungan yang tadi ya sebelum ditiupkan ruh. Pendapat ketiga mengatakan membolehkan pengguguran setiap tahap-tahap sebelum ditiupkan nyawa. Dengan alasan yang pertama, setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya. Jadi pendapat mereka seperti itu. Yang kedua, janin sebelum diberi nyawa tidak digolongkan sebagai manusia, maka tidak ada baginya yang berarti boleh digugurkan ya. Maka dia dalam pendapat yang ketiga ini, karena belum terkategori manusia, maka dia boleh digugurkan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan abortus ini di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya tentang kesehatan disebutkan pasal 75, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, yang ketiga, ayat 3-nya di sini, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 dan 3 tadi diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi silakan juga dicari peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang ini. Nah, pada pasal 76 ya, pada pasal 76 dijelaskan ya, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu ya, dihitung dari pertama haid terakhir ya, kecuali dalam hal kedaruratan medis, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Oke. Nah, kesimpulan hukum yang bisa kita tangkap ataupun yang bisa kita ambil dari pemaparan kita di atas, menggugurkan kandungan yang tidak disengaja atau abortus spontaneus tidak tergolong kepada tindakan kriminal sehingga tidak mengakibatkan konsekuensi hukum ya. Yang kedua, menggugurkan kandungan disengaja jika dilatari alasan medis ya, abortus provocatus therapicus tadi, untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka itu hukumnya adalah boleh karena terkategori kepada tindakan berobat. Menggugurkan kandungan disengaja atas keinginan sendiri ya, atau abortus provocatus criminalis, maka hukumnya haram jika seandainya telah ditiupkan ruh kepada janin atau telah berusia 120 hari. Namun jika belum ditiupkan ruh, maka ulama terbagi kepada 3 pendapat, yaitu melarangnya secara mutlak, kemudian membolehkan pada satu tahapan proses dan mengharamkan lainnya, dan yang ketiga membolehkan secara mutlak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita, dan silakan Anda kembangkan. Jika seandainya setitik jadikan laut, jika seandainya sekapal jadikan gunung. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.